Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya atas nama Saskia Damayanti Nahar, berasal dari kelas 27A. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial uji tanda menggunakan aplikasi SPSS. Ya, jadi sebelum memulai tutorialnya, saya akan memberikan sedikit teori-teori tentang uji tanda atau biasa disebut dengan sign test. Oke, jadi uji tanda atau sign test merupakan salah satu prosedur uji non-parametrik untuk menguji beda rata-rata dua kelompok sampel berpasangan. Nah, uji ini menggunakan data yang dinyatakan dalam bentuk tanda positif dan negatif. Misalnya, dalam suatu eksperimen, hasilnya tidak dinyatakan berapa besar perubahannya secara kuantitatif, tetapi dinyatakan dalam bentuk perubahan positif dan negatif. Kemudian yang kedua yaitu tujuan uji tanda. Nah, uji tanda ini bertujuan untuk menguji dua sampel yang berpasangan agar dapat diketahui apakah kedua sampel berpasangan tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Kemudian yang ketiga yaitu asumsi uji tanda atau sign test. Nah, terdapat 3 asumsi dari uji tanda ini, yaitu 1. Sampel yang tersedia adalah sampel acak dari suatu populasi yang mediannya tidak diketahui. Kemudian yang kedua, skala pengukurannya sekurang-kurangnya skala ordinal. Kemudian yang ketiga, variabel-variabel acaknya kontinu sehingga nilai sampel secara berturut-turut diberikan notasi X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, itu dia teman-teman, tadi sedikit teori-teori sebelum kita masuk pada tutorialnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, oke. Jadi di sini suatu peneliti ingin menguji hipotesis bahwa apakah terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan pabrik sepatu Barokah setelah libur Hari Raya Idul Fitri selama 2 minggu. Untuk itu, diambil sampel sebanyak 10 karyawan dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Nah, datanya ini bisa teman-teman lihat, ada karyawan sebanyak 10, kemudian sebelum libur, setelah libur, dan juga sebuah tanda. Nah, kenapa ada sebuah tanda? Nah, sebuah tanda ini biasanya digunakan kalau kita ingin melakukan uji tanda ini menggunakan secara manual. Oke, jadi jawabannya 1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 sama dengan X2 sama dengan X1, yang artinya tidak terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan setelah libur lebaran. H1-nya sama dengan X2 tidak sama dengan X1, yang artinya terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan setelah libur lebaran. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan nilai kritis. Nah, nilai signifikan alfa kan berdasarkan soalnya tadi, nilai signifikan alfanya itu kan sama dengan 5%, dan 5% ini sama dengan 0,05. Kemudian yang ketiga menentukan nilai hitung. Nah, menentukan nilai hitung di sinilah yang kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, kalau gitu kita langsung buka aplikasi SPSS ya. Nah, oke guys, jadi sekarang kita sudah masuk pada aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita klik dulu variable view-nya. Kemudian pada name ini kita tulis sebelum ya, berdasarkan dengan soal tadi. Kemudian yang kedua itu setelah. Nah, oke. Lalu kita kembali ke soal seperti soal yang tadi. Ini tadi soalnya ya guys. Kemudian kita ubah desimalnya. Nah, ini desimalnya ini kita nolkan saja karena kita tidak menggunakan desimal. Tapi sebenarnya ini nggak berpengaruh juga sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Lalu kita ganti juga measure-nya itu dengan ordinal.
Oke. Kemudian selanjutnya kita klik data view. Nah, setelah diklik data view, muncullah kotak-kotak seperti ini. Lalu kita isi dari data yang tadi, data dari soal yang tadi ya, kita isikan ke dalam kolom-kolom sebelum dan sesudah ini. Lalu setelah itu, setelah diisikan semua, selanjutnya kita klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian related samples. Kemudian akan muncul kotak seperti ini. Kita langsung klik saja yang ini, automatically compare observed data to hypothesis. Kemudian klik fields. Kemudian data yang sebelum dan sesudah ini kita pindahkan ke test fields. Ya. Setelah dipindahkan, kemudian klik lagi settings. Nah, di settings ini kalian klik yang assign test to samples. Nah, setelah di checklist, selanjutnya klik run. Nah, ini dia guys. Nah, jadi ini tuh sudah otomatis ya. Setelah diklik tadi run, maka akan muncul kotak seperti ini. Nah, jadi dari sini bisa kita ketahui bahwa nilai uji tandanya atau nilai signifikan dari uji tanda yaitu adalah 0,289. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal ya. Jadi kan tadi sudah nilai signifikan 5%. Kemudian, nah nilai hitung SPSS-nya dapat diketahui yaitu 0,289. Kemudian langkah keempat yaitu menentukan keputusan. Nilai signifikannya kan sama dengan tadi 0,05. Nilai hasil hitungnya kan 0,289. Nah, dari kedua nilai ini dapat diketahui bahwa nilai hasil hitung SPSS lebih besar daripada nilai signifikannya. Nah, dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa H0-nya itu diterima. Nah, dengan H0-nya diterima, pada poin kelima yaitu kesimpulan, dapatlah diambil pernyataan bahwasanya tidak terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan pabrik sepatu Barokah setelah libur Hari Raya Idul Fitri selama 2 minggu. Nah, oke guys, jadi mungkin cukup dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.